Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pagi ini kita masih dikaruniai nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan, masih diberi waktu dan kesempatan untuk beramal soleh, dan kita juga masih dijaga di atas Islam dan iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Dan salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Jasmani termasuk nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan salah satu bentuk mensyukuri jasmani yang Allah berikan ini adalah dengan menjaga kesehatannya. Kesehatan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seperti rezeki-rezeki yang lain harus diupayakan dan diikhtiarkan, tidak mungkin turun begitu saja. Ada di sana menjaga kesehatan, ya, tips-tips dan kiat-kiat menjaga kesehatan. Ya, terutama di sini yang kita bicarakan adalah kesehatan jasmani. Walaupun di sana ada yang namanya kesehatan rohani, tapi poin pembahasan di dalam bab ini adalah tentang menjaga kesehatan jasmani. Pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Ya, tentunya dengan sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas dan kegiatan, dan kita bisa berbuat karena kita sehat. Kalau kita sakit, mungkin kita cuma bisa terbaring lemah di tempat tidur. Demikian juga anak, ya. Anak yang sehat cenderung ya bisa berprestasi dan bisa berkarya. Ya, nah dibandingkan dengan anak yang mungkin sakit-sakitan, yang dirundung penyakit, yang dia tidak bisa berkembang. Nah, selaku orang tua, ya, mereka juga harus memperhatikan pendidikan jasmani dan kesehatan anak ini. Ya, nah dan tentunya ya dengan memperhatikan hal tersebut, ya, maklum ya, anak-anak kadang-kadang dia tidak mengerti bagaimana untuk menjaga kesehatan, bagaimana supaya sehat. Ya, karena dengan sehat ya seorang mukmin itu akan menjadi lebih kuat, dan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka orang tua wajib menjaga kesehatan jasmani anak-anak mereka, ya, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi mukmin yang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi sejalan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Maka ya kita sebagai orang tua perlu melakukan beberapa perkara-perkara yang syar'i, yang diharapkan dengan itu dapat membimbing anak-anak kita supaya terbiasa menjaga kesehatan jasmaninya sejak kecil. Ya. Nah, kesadaran menjaga kesehatan ini juga harus ditumbuhkan dari kecil. Ya. Nah, demikian. Ya, di antara kegiatan positif yang terkait dengan pendidikan jasmani dan kesehatan anak yang juga termasuk adab Islami adalah misalnya contohnya bersiwak, menjaga kesehatan mata, menjaga kebersihan, mengetahui aturan makan dan minum yang sesuai dengan sunnah. Kemudian aturan yang berkaitan dengan tidur, baik itu tidur malam hari maupun siang hari.
dan tidur-tidur yang dimakruhkan, yaitu tidur di pagi hari dan di sore hari, ya, kebiasaan bangun pagi-pagi, ya, segera berobat apabila sakit, nah, dan menjauhkan anak dari penyakit-penyakit menular, ya, dan ya aktivitas-aktivitas yang bisa mempertahankan dan memelihara kesehatan kita, misalnya berolahraga. Nah, ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan olahraga yang mesti diperhatikan juga oleh para orang tua. Yang pertama mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan mulut dengan bersiwak. Ya, mulut adalah saluran makanan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang pertama menyambut makanan itu adalah mulut. Ya, tentunya ya banyak di sana kotoran-kotoran yang menempel, yang masih tersisa di mulut. Maka Nabi SAW mengajarkan umat beliau bersiwak. Beliau bersiwak setiap kali hendak sholat, berwudu, hendak tidur, masuk rumah. Dalam banyak kesempatan Nabi menjaga kesehatan mulut. Dan itu penting. Banyak penyakit-penyakit itu berasal dari ya mulut yang ya penuh dengan kuman-kuman. Nah, demikian menyebabkan kerusakan pada gigi, ya, dan juga kerusakan-kerusakan di area mulut lainnya, ya. Nah, jadi kita harus ajarkan anak ini untuk bersiwak sejak dini, sejak kecil, ya. Terutama ada waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk bersiwak seperti ketika akan tidur, ya. Nah, ketika ya dia berwudu ataupun hendak sholat, ya. Karena kandungan kimia yang ada pada batang siwak itu sangat besar manfaatnya bagi kesehatan gigi dan gusi, ya. Nah, sekarang bahkan ada ya pohon yang memang pohon siwak itu yang ditanam ya di rumah. Jadi tinggal mengambil batangnya dan kita gunakan untuk siwak, ya. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, di samping ya kita bersiwak itu mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, kita juga menjaga kesehatan mulut kita. Dan bersih itu pangkal sehat sebagaimana yang dikatakan salah satu petua orang tua kita, ya, bersih pangkal sehat itu. Kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, maka perkara yang ya perlu kita bersihkan adalah area mulut kita, karena di situ banyak kotoran-kotoran yang menempel ketika kita selesai makan. Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalaulah bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan, wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu adalah sunnah yang ditekankan. Ya, hingga kalaulah bukan karena itu akan memberatkan umat beliau, beliau akan wajibkan itu atas umat beliau. Nah, demikian, ya. Demikian juga Nabi selalu bersiwak, misalnya ketika beliau hendak masuk ke dalam rumah, beliau mulai dengan siwak. Ya, ketika beliau hendak pergi tidur, beliau mulai dengan siwak. Demikian juga setelah bangun tidur, ya, beliau mulai dengan siwak. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan sehari-hari itu Nabi sertai dengan siwak. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga kebersihan mulut. Ya, karena banyak kuman-kuman yang menempel di situ. Begitu Islam memperhatikan kebersihan. Nah, ini harus kita kita biasakan pada anak-anak kita sejak kecil untuk bersiwak. Nah, namun apabila kesulitan mendapatkan batang siwak, ya, maka bisa kita ganti dengan sikat gigi dan odol, ya. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang, intinya membersihkan mulut. Walaupun yang paling ideal, yang paling baik dan paling sempurna itu adalah menggunakan batang siwak, ya, yang diambil dari kayu arok biasanya. Nah, seperti sekarang sudah ada ditanam di halaman ataupun di pot, bisa ditanam di rumah. Ya, kapan waktu kita bisa mengambilnya dan batangnya dan menggunakannya untuk siwak. Nah, demikian. Mungkin bisa dicari di internet ataupun di jualan-jualan online yang kadang-kadang menawarkan kayu arok ini untuk ditanam di rumah. Nah, demikian. Dan para pakar kesehatan juga sepakat bahwa menjaga kesehatan gigi itu harus dimulai sejak kecil.
Kita lihat ya, anak-anak yang giginya hancur ketika dia remaja itu disebabkan karena mereka tidak menjaganya sejak kecil. Atau di sini orang tua ya tidak mengarahkan dan tidak memperhatikannya. Sehingga perkembangan gigi itu menjadi tidak baik ya, rusak. Nah, ini menyebabkan ya giginya keropos ya karena ya berlubang itu ya dan lain-lain sebagainya yang membuat ya kesehatannya juga terganggu ya karena ketika gigi ini bermasalah dan gigi itu adalah alat untuk mengunyah ya maka ya ini mengakibatkan ya dia tidak berfungsi dengan baik ya untuk mengunyah makanan sehingga makanan masuk mungkin begitu saja tanpa dikunyah. Kita lihat sebagian anak makannya langsungan begitu ya tanpa dikunyah-kunyah langsung masuk ke dalam perutnya dan ini tentunya akan memperberat kerja ya kita katakan alat-alat pencernakan ya, setelah gigi ataupun setelah mulut ya mulai dari lambung ya kemudian usus dan lain sebagainya karena harus mencerna makanan yang tidak terkunyah. Nah, ini akan membuat kerusakan di bagian dalam tubuhnya terutama ya kita katakan alat-alat pencernakan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka dari itu menjaga kesehatan gigi, kesadaran untuk menjaga kebersihan mulut itu harus dimulai sejak kecil. Ya, di samping bersiwak ya, ada berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur yang menjadi salah satu bagian dari wudhu yang wajib dilakukan. Ya, idza tawadda'ta famadmid kata Nabi. Jika engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah. Dari situ para ulama menjelaskan bahwa hukum berkumur-kumur di dalam wudhu itu adalah wajib berkumur-kumur karena Nabi SAW memerintahkannya. Ini salah satu bentuk untuk menjaga kebersihan mulut ya dengan berkumur-kumur di samping bersiwak. Maka coba ajarkan anak-anak kita cara menyikat gigi yang benar ya dan disiplin ini yang penting ya, waktu-waktu untuk menyikat gigi. Misalnya sebelum tidur, bangun dari tidur, ya, sesudah makan mungkin, ya, atau ketika dia hendak sholat ataupun berwudu, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian anak malas gosok gigi karena memang tidak ditekankan dan tidak dicontohkan juga oleh orang tua mereka. Mungkin orang tua mereka juga jarang gosok gigi dan mungkin tidak melihat orang tuanya gosok gigi. Ya kadang-kadang kita harus memperagakan ya gosok gigi ini atau menyikat gigi ini di depan anak-anak kita atau kita sengaja menunjukkannya kepada mereka, mempertontonkannya kepada mereka hingga mereka bisa melihat oh ini namanya gosok gigi dan pada waktu-waktu yang tertentu ya misalnya akan tidur ya kemudian bangun dari tidur ya. Nah anak-anak perlu melihat itu supaya mereka juga tahu waktu yang tepat untuk gosok gigi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga disediakan alat-alatnya. Kalau bisa disediakan siwak itu bagus ya. Sebagian anak kecil itu sudah biasa bersiwak dari kecil. Nah, kalau memang susah didapat ya maka bisa diganti dengan sikat gigi. Ya, nah ini alat-alatnya harus disediakan juga, sikat giginya, odolnya ya. Nah demikian sehingga sekarang ada odol untuk anak-anak yang rasanya macam-macam ya. Ada rasa orange, ada rasa strawberry untuk anak-anak itu agar mereka suka menggosok gigi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ajarkan anak ini untuk berkumur-kumur. Ya sebagian anak ada yang nggak ngerti kumur-kumur ya. Nah kumur-kumur itu adalah menggerak-gerakan air di dalam mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Ya, nah demikian. Seperti ya, misalnya setelah minum susu. Anak-anak kan sering minum susu ya, dan suka minum susu. Nah, sunnahnya adalah kita berkumur-kumur setelah minum susu. Ini adalah anjuran Nabi SAW. Seperti di dalam hadis Nabi SAW berkata, idza syaribtumul labana fatamatmidu fa inna lahu dasama. Jika kalian minum susu maka berkumur-kumurlah karena sesungguhnya susu itu meninggalkan rasa masam pada mulut. Dan sunnah ini berguna untuk mencegah kerusakan pada gigi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Anak-anak kan sering minum susu.
Tapi mungkin karena tidak diajarkan oleh orang tua, mereka tidak berkumur-kumur setelah minum susu. Ya, nah, jadi ini salah satu sunnah yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ya, nah, kemudian berilah makanan yang bermanfaat dan hindarkan anak dari makanan yang berpotensi merusak gigi. Misalnya makanan yang panas sekali, makanan yang dingin sekali, ya. Nah, ini harus dihindarkan karena Nabi SAW juga melarang kita untuk makan makanan yang panas sehingga bisa membuat mulut kita terluka, gigi kita rusak. Demikian juga yang terlalu dingin sekali. Ya, maka ini harus diajarkan kepada anak bagaimana menyantap makanan yang baik, ya. Nah, demikian. Ya, juga periksakanlah giginya secara teratur ke dokter gigi misalnya kalau ada kelainan-kelainan karena sebagian anak itu ada yang punya kelainan pada giginya, ya, giginya tumbuh tidak rata misalnya, ada tumbuh yang salah tumbuh dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya, karena ini sangat berpengaruh kepada kesehatannya. Karena pada gigi itu terdapat banyak sekali syaraf yang berhubungan langsung dengan otak. Ya, maka dari itu, ya, apabila giginya itu sehat, ya, bersih, ya, maka ya tentunya ini akan menunjang aktivitasnya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan kebersihan mulut, ya, terutama gigi. Wallahu a'lam. Baik, itu yang pertama. Yang mungkin sering kotor dan sering bermasalah, yaitu gigi. Anak-anak memang banyak bermasalah pada gigi mereka, ya. Nah, karena makanannya juga yang manis-manis mungkin, ataupun mereka tidak disiplin untuk membersihkan mulut, gigi, ya. Nah, ini harus kita ajarkan kedisiplinan di dalam menjaga kesehatan. Pertama, kesehatan gigi atau mulut, ya. Yang kedua adalah memelihara kesehatan mata. Ya. Banyak kita lihat sekarang ini anak kecil yang bermata 4 alias sudah berkacamata. Kadang-kadang ada yang kita katakan minnya sangat tebal, ya. Ada yang sudah min 5, min 6, min 7 kan begitu, ya. Nah, dan tentunya, ya, sangat disayangkan sekali mata mereka rusak di usia belia. Maka dari itu, mari kita jaga baik-baik kesehatan mata anak kita, ya. Nah, misalnya memberikan makanan dan minuman yang bermanfaat untuk penglihatan, yang menyehatkan dan bermanfaat. Tentunya tidak harus mahal, ya. Ada beberapa tanaman-tanaman ataupun kita katakan jenis-jenis makanan yang bermanfaat untuk mata. Contohnya wortel, ya, yang mungkin sangat populer, ya. Ya, semua orang tahu mungkin, ya, wortel itu bermanfaat bagi kesehatan mata. Ya, mungkin bisa kita beri porsi yang agak banyak, misalnya jus wortel ataupun sayuran yang kita masak yang ada campuran wortelnya, ya. Nah, demikian. Beberapa masakan memang disuguhkan di situ potongan wortel. Ya, ada sebagian anak yang nggak suka wortel mungkin, ya, maka kita jelaskan ini adalah makanan yang bermanfaat yang bisa menjaga kesehatan mata mereka. Itu salah satu contoh. Nah, demikian, ya. Nah, juga ada beberapa kita katakan hal yang bisa merusak mata. Contohnya adalah kebiasaan menonton di depan layar televisi ataupun layar monitor komputer ataupun gadget. Sekarang ini gadget tentunya, ya. Ya, yang paling banyak dipelototin sama anak-anak kita adalah screen gadget. Ya, kadang-kadang anak itu bermain kita katakan laptop, komputer ataupun gadget itu nggak tahu aturan. Satu, terlalu lama, berjam-jam sampai pedih matanya, sampai berair matanya. Ya, keluar air matanya karena terlalu lama, ya. Nah, demikian. Ada yang terlalu dekat. Ya, nah, dulu kan kita diajari 30 cm, ya, dari meja itu, ya. Nah, nggak boleh terlalu dekat begitu kalau nulis hingga bisa merusak kesehatan mata juga. Nah, maka sekarang kita lihat banyak anak-anak, ya, rata-rata anak-anak sudah minus, ya, pakai kacamata minus. Kalau kacamata plus tentunya tidak, yaitu untuk orang-orang yang usia 40 tahun ke atas baru perlu kacamata plus.
Tapi anak-anak kita lihat ya banyak di antara mereka yang sudah tebal kacamatanya macam kacamata orang tua. Nah demikian ya. Jadi hindari hal yang bisa merusak kesehatan mata anak-anak kita. Seperti tadi penggunaan layar-layar gadget ataupun komputer ataupun laptop yang satu terlalu lama durasinya sampai berjam-jam, kadang-kadang 3-4 jam nggak selesai-selesai. Ya, nah kemudian juga terlalu dekat ya antara matanya dengan layar gadget itu. Ya tentunya ini akan merusak mata mereka. Dan juga perhatikan tingkat kecerahan dari layar gadgetnya. Kadang-kadang ya sekarang Ustadz, anak-anak pakai gadget untuk belajar karena belajarnya daring. Nah orang tua juga harus tahu ya bagaimana cara penggunaan gadget yang benar. Misalnya jangan terlalu dekat, kemudian tingkat kecerahan warna layarnya juga harus diatur sehingga tidak membahayakan mata mereka. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, dan juga jangan terlalu lama menatap layar screen itu. Kadang-kadang kita mengalihkan pandangan ke arah yang lain atau tempat yang lain supaya ada di sana kita katakan waktu rehat untuk mata, ya, waktu istirahat untuk mata. Jadi ajarkan juga kepada mereka cara menulis, membaca yang benar, ya, agar mata mendapat waktu yang istirahat yang cukup, ya. Nah demikian. Dan juga ajaklah anak-anak ke luar kota ataupun ke tempat-tempat yang bisa menyegarkan pandangan mata, misalnya melihat yang hijau-hijau, ya, sawah yang hijau, ya, padang luas yang hijau. Nah, yang mengarahkan pandangan ke tempat yang jauh, yang yang bisa menyejukkan mata, misalnya dengan melihat warna hijau, karena wajah hijau adalah warna yang paling baik untuk mata, ya. Nah, ada beberapa warna yang paling baik untuk mata itu warna hijau, ya, yang netral dan bisa menyejukkan mata dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Karena mata lebih bisa beradaptasi dengan warna ini, yaitu warna hijau ini. Nah demikian, itu yang kedua, yaitu memelihara kesehatan mata. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan secara umum. Ya, kebersihan badan, kebersihan kuku misalnya. Ya, nah coba lihat kukunya, kalau sudah panjang, di situ bisa bersarang kotoran-kotoran yang membuat anak bisa cacingan, kan begitu ya. Dan juga kebersihan-kebersihan lainnya, kebersihan rambutnya, kebersihan kulitnya, dan lain sebagainya. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Gaya hidup bersih termasuk gaya hidup Islami. Dan sungguh Islam itu adalah agama yang identik ya dengan kebersihan. Dan tidak identik dengan kekumuhan. Nah, kalau ada kita lihat lingkungan Islam yang di situ perumahan Muslim katanya, tapi kotor, ya. Nah itu tidak mencerminkan Islam sebenarnya. Ya, perumahan Islam adalah perumahan yang bersih, lingkungannya bersih. Ya, kebersihan di sini bukan hanya kebersihan kita, diri kita, juga kebersihan lingkungan sekitar, ya, rumah bersih, pekarangan bersih. Sehingga Nabi berkata kepada umat beliau, tahiru afniyatakum, fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Bersihkanlah pekarangan kamu, karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Dan anak ya itu harus dimunculkan kesadarannya dan kedisiplinannya di dalam menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan diri, tapi juga kebersihan lingkungan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya, mengutip sampah yang berserakan, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya, dan membersihkan lingkungan sekitar. Ya, itu adalah satu hal yang ditekankan dan diajarkan di dalam Islam. Maka Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Ya, maka biasakan anak ini hidup bersih, ya, sejak dini, sejak kecil, agar kebiasaan ini dibawa sampai dewasa.
Ya, sebagai contoh misalnya mencuci tangan sebelum makan, saat bangun dari tidur, itu yang dikatakan Nabi, janganlah kamu celupkan tanganmu ke dalam bejana sebelum kamu cuci 3 kali. Ya, nah demikian ya, mandi secara teratur ya. Dalam Islam wajib mandi minimal, ini yang paling ya kita katakan ya paling minim lah, yaitu 1 kali dalam sepekan, yaitu mandi Jumat kan begitu ya. Nah, ya kalau bisa kita katakan mandi setiap hari, apalagi ya badan itu sudah bau kan begitu ya, maka ya ajarkan mereka kebersihan ini. Karena yang kotor-kotor itu setan suka. Banyak orang-orang yang kerasukan jin itu karena yang hidupnya kotor begitu ya, tempatnya kotor, itu jin suka. Karena jin suka di toilet, WC, kamar mandi, tempat sampah ya, ataupun yang kotor-kotor, jin suka itu. Ya, maka coba perhatikan ya kebersihan diri ya. Nah, demikian. Ya, nah, itu penting untuk diperhatikan. Biasakan juga untuk menjaga kebersihan pakaian, kebersihan rumah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, biasakan pula anak untuk rutin memotong kuku, membersihkan hidung dan telinga. Ya, membersihkan hidung dan telinga. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, minimal 40 hari ya kita memotong kuku itu supaya tidak tumbuh liar ya. Ada anak yang kukunya itu macam hewan buas itu, panjang, kotor ya. Nah, ini kan tidak baik untuk kesehatannya. Nah, demikian juga rambut. Ya, kalaulah ada orang yang memelihara rambut, maka Nabi mengatakan, ya, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, memelihara rambut, memanjangkan rambutnya, ya. Kalau laki-laki ya maksimal sebahu ya. Maka muliakanlah kata Nabi, yaitu minyakilah, bersihkanlah, jangan dibiarkan seperti sarang kutu begitu ya, penuh dengan kutu, bau dan lain sebagainya. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, nah demikian. Ya, demikian juga membersihkan telinga, membersihkan hidung, ya, dan anggota-anggota tubuh lainnya. Ya, nah kalau mandi juga jangan mandi lembu, istilahnya mandi kerbau ya. Ya, mandi cuma biar, nggak disabun, nggak digosok, nggak dibersihkan. Ya, tentunya ini harus kita perhatikan anak-anak kita itu ya di dalam menjaga kebersihan diri mereka dan lingkungan. Ya. Nah, demikian. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang kita katakan jatuh sakit itu karena memang gaya hidupnya kotor. Ya, gaya hidupnya ataupun pola hidupnya kotor. Tidak terbiasa dengan kebersihan sehingga mudah sakit. Nah, demikian. Kita tahu bahwa kotor ini akan membawa banyak kita katakan parasit, virus, ya kuman dan lain sebagainya. Yang itu bisa membahayakan kesehatan manusia. Ya, bahkan banyak penyakit itu berasal dari yang kotor-kotor itu. Ya, makanan yang kotor juga ya, kemudian lingkungan yang kotor ya, dan demikian. Maka ini harus kita latih anak kita untuk ya, menjadi anak yang suka kebersihan dan merasa risih dengan kotor ya, sampah kotor dan kumuh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perkara yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menjaga kesehatan adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum. Mulai dari cara makan, apa yang dimakan, bagaimana adab setelah makan. Ya, ini semua diajarkan di dalam Islam. Nah, kesehatan itu erat hubungannya dengan makan dan minum. Seperti kata orang hari ini, kita itu mati bukan karena nggak makan, tapi kita itu mati karena makan. Ya, makanan itu yang membunuh kita. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan ya makanan yang sehat, makanan yang baik. Maka di dalam bab makan ada istilahnya halalan thayyiban. Makanan yang halal dan baik, ya, bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini juga harus dibiasakan kepada anak mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang sehat. Menjauhkannya dari makanan dan minuman yang bisa membawa penyakit. Seperti contohnya lah junk food ya, begitu ya. Ya, makanan-makanan yang tidak sehat, yang mengandung banyak bahan kimia. Ya, bahan kimia ini kan susah untuk diurai oleh tubuh. Ya. Pencernakan itu tidak mendeteksi
zat-zat kimia ini ya untuk diurai dan bisa diserap oleh tubuh sehingga dia menjadi parasit dalam tubuh kita ya. Kalau tidak keluar itu bisa berbahaya. Maka dari itu anak-anak harus dibiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, demikian sejak kecil ya. Misalnya makan sayur ya. Ya, ada anak yang nggak suka makan sayur, berat atau susah untuk disuruh makan sayur ya. Maunya yang hewani saja. Nah, ini kan tidak baik ya. Mungkin waktu kecil kita tidak nampak dampaknya ya. Tapi nanti setelah dia dewasa ya baru dia mungkin menyesali kenapa dia dulu tidak rajin makan sayur, kan begitu ya. Atau anak-anak yang ketagihan junk food ya, fast food itu. Nah, ini juga tentunya tidak baik ya bagi kesehatan si anak ini. Berapa banyak anak-anak yang kena ya misalnya kanker, tumor dan lain sebagainya karena itulah makanannya dari kecil. Ya, makanan yang tidak sehat. Ya, kalau sesekali mungkin ya tidak jadi masalah, setahun sekali ya atau 3 bulan sekali. Ini kadang-kadang tiap hari. Ada sebagian anak itu kalau nggak makan junk food ini dia nggak mau makan. Ya, ini ya tidak lepas dari ya itu orang tua yang harus menyeting ya bagaimana pola makan anak. Kalau kita mungkin yang kita nggak diperhatikan itu dari kecil, sekarang mungkin tinggal kita sesali ya. Kenapa dulu waktu kecil kita ya karena orang tua mungkin nggak tahu ya kita tidak diajari pola makan yang benar, makanan yang sehat ya. Nah, demikian. Nah, mungkin sekarang ya banyak ya kita katakan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang masalah ini di internet. Ya, orang tua bisa baca di internet apa makanan yang baik untuk kesehatan anak. Nah, itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita sekarang. Kalau dulu mungkin orang tua kita nggak ngerti ya. Wallahu a'lam ya. Nah, demikian. Baik. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan makan dan minum ini. Ya, cara makan juga itu harus diperhatikan. Ya, misal jangan makan dengan tangan kiri. Itu kan tangan yang digunakan untuk membersihkan kotoran. Ya, nah ya tentunya ya mungkin tangan kiri tidak sebersih tangan kanan. Ya, karena tangan kiri digunakan untuk hal yang kotor-kotor mungkin ya. Nah, ketika makan pakai tangan kiri mungkin ya kotoran juga ikut masuk ke dalam tubuh kita. Maka dalam Islam diajarkan makan pakai tangan kanan. Ya, bukan dengan tangan kiri. Nabi mengatakan samillah wa kul biyaminik ya kepada seorang bocah. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, nah sampai hari ini ya kita lihat banyak orang dewasa juga makan pakai tangan kiri. Itu karena kebiasaan dari kecil, ya tidak diarahkan dan tidak dibiasakan. Sehingga sampai dewasa pun dia biasa makan pakai tangan kiri dan merasa tidak bersalah, ya tidak berdosa dan tidak menjadi suatu hal yang berarti baginya. Artinya sama saja tangan kanan tangan kiri. Padahal dalam Islam ditekankan makan dan minum pakai tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ada beberapa sunnah-sunnah makan dan minum yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, misalnya yang pertama makan makanan yang halalan thayyiban, yang halal. Ya, jauhi makanan-makanan yang haram. Ya, baik itu haram zatnya seperti bangkai babi ataupun haram ya sifatnya karena dia adalah makan makanan yang bisa ya menyebabkan mudarat bagi dirinya ya. Misalnya ya kita katakan makanan-makanan yang tidak cocok untuk anak-anak ya. Ya, tidak semua makanan cocok untuk anak-anak kan. Nah, makanan-makanan yang misalnya memiliki kadar gas yang tinggi ya. Nah, itu dia kita perhatikan. Halalan thayyiban. Yang halal lagi baik ya, baik untuk kesehatannya. Ya, baik untuk kesehatannya. Hindari dia dari makanan-makanan yang haram dan makanan-makanan yang tidak baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena alat pencernakan anak-anak berbeda dengan alat pencernakan orang dewasa. Ya, nah bayi ya ataupun balita tentunya ditekankan untuk makan makanan yang lembut ya, jangan yang keras-keras dulu ya seperti orang dewasa karena alat pencernakannya tidak seperti orang dewasa.
Maka diperhatikan itu. Ini untuk kesehatannya nanti kelak ketika dia dewasa, ya. Kemudian yang kedua, ya tidak makan ketika perut masih kenyang. Ini kebiasaan, ya. Ya, ada sebagian anak itu congok istilahnya, rakus, ya. Orang tuanya bilang, oh, anak saya banyak makan. Tapi itu karena tidak dibiasakan untuk tidak makan kecuali ketika ya memang lapar dan perlu makan. Ya, dan dia tidak akan cari makanan ketika perutnya masih kenyang. Ya, banyak hal-hal yang negatif ya. Misalnya kita lihat sebagian anak yang obesitas, masih kecil sudah obesitas, itu kegemukan yang tidak terkontrol ya. Sehingga orang tuanya bingung, ini gimana? Anak-anak disuruh diet, ya mungkin dia nggak ngerti diet itu apa, kan itu ya, untuk menurunkan berat badannya. Sebagaimana kita lihat ya, banyak anak-anak sekarang ini ya melembung badannya, artinya kegemukan begitu ya, karena obesitas masih kecil, kan susah untuk mengatasinya ya. Kalau kan anak itu kan kadang-kadang susah untuk diajak untuk mengerti bahwa kegemukan seperti itu tidak sehat begitu. Nah, ya sebagian orang tua ya mungkin mereka biarkan saja, yang penting anak saya lucu kan begitu ya, makin gemuk makin lucu, ya ujung-ujungnya jadi gendut kan begitu ya, dan tidak sehat. Nah, demikian ya, dan ini berbahaya tentunya obesitas itu bagi anak-anak. Ya berapa banyak anak-anak yang terkena masalah ini. Maka biasakan dia ya untuk tidak makan ketika perut masih kenyang. Ya. Nah, dan ya kalau anak itu mau udah diajarkan puasa dari kecil, ya terbiasa dia berpuasa. Dulu para salaf membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa dengan memberikan mainan yang terbuat dari bulu, benang wol, ya. Nah, sehingga mereka lupa makanan, ya, dan berpuasa sampai petang. Jadi ini perlu kebiasaan juga ya, yaitu apa? Biasa lapar itu. Nah, dan baru makan kalau memang perutnya meminta untuk makan, yaitu dia sudah kelaparan, dia sudah lapar gitu ya, dan berhenti ya sebelum kekenyangan ya. Nah, demikian. Ini kebiasaan pola makan yang harus dibiasakan dari kecil. Ya, orang-orang tidak terbiasa ini ya kita lihat pola makannya berantakan, dan ini menyebabkan ya banyaknya penyakit-penyakit yang menghampiri dirinya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya manusia sekarang mati bukan karena nggak makan, tapi mati karena kebanyakan makan. Apapun dimakan, ya makanan-makanan yang tidak sehat dimakan juga. Nah, dan juga pola makan yang salah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena makanan itu, ya statusnya itu seperti alien yang masuk ke dalam tubuh. Makhluk asing, benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan tubuh diwajibkan untuk memprosesnya, ya. Nah, dan tidak semua makanan bisa diproses oleh tubuh, ataupun tubuh akan kesulitan, kepayahan untuk memprosesnya. Ya. Nah, hingga makanan itu jadi racun bagi tubuh ketika tubuh gagal untuk memprosesnya. Maka terjadilah banyak penyakit pada tubuh. Nah, demikian ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Nah, ini mungkin melanjutkan dari poin yang kedua tadi ya, tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, jadi sewajarnya saja ya, yang makanan yang proporsional ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan tidak berlebih-lebihan. Dan berbahaya makanan yang berlebih-lebihan, walaupun itu halal, walaupun pada asalnya makanan itu halalan thayyiban, tapi kalau berlebih-lebihan ya, akan menyebabkan mudarat bagi tubuh. Ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, tidak lebih, tidak kurang. Ya, dan ini adalah satu disiplin makan yang harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini, ya, sehingga mereka, ada sebagian anak yang berlebih-lebihan makannya. Ya, nggak ada ukuran, tiap waktu minta makan, ya setengah jam sekali mungkin minta makan dia. Ya, padahal tadi baru makan, minta makan lagi. Nah, ini harus dilatih anak-anak untuk mengerti pola makan dan minum. Ya, kadang-kadang perlu pengalihan anak-anak itu. Ya, kalau dia minta kita penuhi apa yang dia minta dan terbiasa dengan itu,
Ya, mungkin setiap waktu dia minta makan, maka perlu pengalihan-pengalihan, misalnya ya beraktivitas yang mengalihkan ya pikirannya untuk makan, karena anak-anak itu ya maunya makan terus ya. Nah, maka para salaf dahulu ketika mengajarkan anak-anak mereka berpuasa, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada makanan dengan mainan, ya memberikan mainan gitu, supaya perhatian mereka kepada makanan itu menjadi hilang, ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian tadi kita juga sudah singgung, yaitu tidak menyantap makanan dan minuman yang panas, itu pun panas-panas disantap, ya didinginkan, ya menurut kadar yang bisa untuk dimakan. Demikian terlalu dingin juga, itu bisa merusak juga. Ya maka ya ini diperhatikan oleh para orang tua untuk menjaga kesehatannya, ya kesehatan anak tersebut. Ya terutama ya berbahaya bagi ya, bibirnya, mulutnya, lidahnya, kan begitu ya. Ya giginya ya. Ya mungkin dia bisa kena sariawan karena itu, ataupun panas dalam kata orang ya, atau bisa merusak organ dalamnya ya karena makan itu terlalu panas atau terlalu dingin. Maka ya dikondisikan ya makanan itu suhunya pas dan layak untuk dimakan. Kemudian ya hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dimakan. Ya. Nah, misalnya tadi kita katakan sayur-sayuran. Ya, sebagian anak dilatih untuk makan sayur. Kemudian makan buah-buahan, terutama sebelum makan yang lainnya, dimulai dengan makan buah. Ya, nah ini harus diajarkan dan dilatih kepada anak-anak kita. Ya, sebagian anak susah untuk diajak makan sayur, dimasakkan sayur nggak mau dia makan, kan begitu ya kalau nggak ada hewan yang dimakan. Ya, kalau nggak ada yang manis-manis untuk dimakan. Nah, ya perlu ya dilatih dia untuk makan sayur, makan buah. Ya coba lihat kecenderungannya sayur apa yang dia suka, ya. Makanan yang hijau-hijau itu yang mengandung serat tinggi itu dibutuhkan oleh tubuhnya, ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Kemudian cara makan juga, yaitu mengunyah makanan dengan baik, jangan tergesa-gesa. Apa fungsinya gigi kalau bukan untuk mengunyah makanan? Bukan sekedar hiasan ketika kita tersenyum, bukan. Ya, nah, bagaimana gigi supaya putih? Ya, kadang-kadang dipasang kawat gigi lagi supaya rata dan lain sebagainya. Tidak. Fungsi utama dari gigi adalah mengunyah makanan. Makanya bermacam-macam itu alat potong itu. Ada gigi geraham, ada gigi taring, ada gigi seri, ada gigi depan dan lain sebagainya. Yang masing-masing fungsinya berbeda. Kenapa diciptakan seperti itu? Karena makanan itu macam-macam bentuknya juga, ya. Nah ada yang bisa dicerna ataupun dilumat dengan gigi taring, gigi geraham, ya gigi seri dan lain sebagainya. Maka biasakan anak mengunyah makanan dengan baik dan coba lihat. Kadang-kadang kita perlu makan bersama anak adalah untuk tahu bagaimana cara makannya. Ya sebagian anak kita lihat makan begitu masuk ke mulut langsung jatuh ke perut, gitu ya. Masuk mulut langsung jatuh ke perut, ya enggak singgah lagi di mulut, ya gitu masuk langsung jatuh ke perut makanan itu, ya tidak lagi dikunyah di mulutnya, ya. Nah kadang-kadang makanan itu perlu mendapatkan ya kita katakan cairan dari ludah kita, ya untuk menetralisir makanan itu sehingga masuk ke dalam tubuh. Itu bisa beradaptasi tubuh kita dengan makanan itu, maka ada air liur, ya, perlu dilumat dengan gigi ya yang Allah ciptakan itu. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka coba lihat ya cara makan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang anak-anak itu karena berlomba-lomba makan, ya karena dia terburu-buru makan, karena tergesa-gesa makan, atau takut makanannya diambil orang atau saudaranya, kadang-kadang dia makan gitu masuk mulut langsung ditelan. Nah itu kan buruk bagi ya kesehatan alat pencernaannya nanti. Ya, wallahu alam bissawab. Sekarang kita lihat banyak anak-anak remaja yang sudah bermasalah lambungnya. Ya, naiklah asam lambungnya, rusaklah alat pencernakannya, ya, robeklah ususnya karena usus buntu dan lain sebagainya. Ya, nah ini karena ya cara makan yang salah. Wallahu alam bissawab.
Kemudian ya pola makan sesudah makan, ya, adab sesudah makan, yaitu tidak langsung tidur sesudah makan. Ya, tidak makan sambil bersandar, tidak minum sambil berdiri. Ya, ini adalah sesuatu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, itu tidak baik bagi kesehatan kalau dia biasakan itu. Ya, misalnya berbaring tidur sudah makan, ya jangan kita sesali kalau anak kita kena DM, diabetes mellitus itu pada usia muda. Sekarang banyak anak-anak muda sudah kena DM, ya, diabetes, padahal masih muda. Kalau lah di atas 40, udah 50, mungkin ya pankreas sudah nggak bisa berfungsi normal, mungkin masih bisa dimaklumi, ya. Tapi anak-anak yang semuanya masih oke, ya, tapi sudah kena penyakit-penyakit seperti itu yang harusnya diderita oleh orang-orang dewasa, ini ada yang salah, terutama dari pola makannya atau cara makannya, ya. Di antaranya adalah tadi berbaring, tidur sudah makan, ini sangat tidak baik. Mungkin waktu dia kecil itu masih bisa dihandle oleh tubuhnya. Tapi ketika tubuh ini sudah semakin tua, kebiasaan itu tetap dipertahankan, maka ini sangat buruk efeknya bagi kesehatan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian juga ya, tidak bernafas ketika minum di gelas, yaitu minum dengan 3 kali tegukan seraya mengambil nafas di sela-sela tegukan itu, ya, dan tidak menghembus nafas ke dalam gelas, tidak bernafas ke dalam gelas, ya. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan, ya, karena itu racun yang keluar dari tubuh kita jangan sampai masuk kembali ke dalam tubuh kita melalui makanan ataupun minuman tersebut, ya, misalnya dengan bernapas padanya, ya. Nah, demikian. Dan hindari juga minum dari bejana yang rusak atau yang pecah, gelas yang pecah. Ya, kita tidak boleh minum dari gelas yang sumbing ataupun pecah, terutama dari pecahan itu kan, itu banyak kotoran yang menempel di situ. Kemudian juga bisa melukai mulutnya, ya, dari gelas yang pecah. Ya, maka kalau ada gelas yang pecah, ya jangan digunakan lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sekali ya aturan-aturan makan dan minum yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga tidak berlebihan kalau salah satu ya di antara kitab ya dalam buku fikih adalah kitab At'imah. Ya, kitab makanan. Di situ dibahas mulai dari apa yang harus dimakan, boleh dimakan, ya, yang dilarang untuk dimakan, ya, kemudian juga cara makan, ya. Nah, kemudian setelah makan, ya, fikih makanan itu sangat komplit dan lengkap karena manusia perlu makan untuk hidup, ya, dan tubuhnya ya diciptakan desain ya dengan keterbatasan, ya, bisa rusak kalau tidak dipelihara. Maka banyak orang bermasalah kesehatannya karena pola makan, cara makan, dan sifat makan yang salah. Dan makanan yang salah juga, cara makan yang salah juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya salah satu cara menjaga kesehatan adalah menjaga cara, pola, dan sifat adab makan kita. Wallahu a'lam. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu poin yang keempat, yaitu makan dan minum sesuai dengan adab-adab, petunjuk-petunjuk yang telah digariskan Nabi SAW. Begitu komplit dan lengkapnya dinul Islam ini yang tidak akan didapatkan di dalam agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih di bab pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Ya. Nah, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik para ustaz yang sudah memberikan penjelasan bagaimana pendidikan jasmani dan kesehatan terhadap anak, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita dari mara bahaya, dari sesuatu yang membahayakan jasmani mereka. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama saya ada pertanyaan mengenai larangan makan dan minum sambil bersandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasan larangan makan dan minum sambil bersandar.
bersandar seperti apakah yang dilarang, Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, bersandar di sini ada dua penjelasan dari para ulama, yaitu bertelekan pada tangan kita atau bersandar pada sesuatu. Ya, itu menunjukkan sikap satu sombong, yang kedua sikap malas. Ya, nah ketika kita makan dengan cara itu, mungkin makanan masuk ya tidak kita katakan tidak semestinya, ya tidak sempurna. Dan ini bisa misalnya orang itu tersedak, ya banyak ada orang yang mati karena tersedak gitu ya. Makan mungkin dia berbaring, ya salah masuk saluran karena ketika masuk itu satu saluran ya. Ketika masuk ke dalam tubuh satu salurannya, kita makan dari mulut kita, ya satu saluran. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh ada dua saluran itu, satu ke dari satu pipa ataupun dari satu saluran, yaitu satu ke paru-paru, satu ke lambung. Ya, nah ada sistem yang Allah buat di dalam tubuh kita hingga yang udara masuk ke paru-paru, oksigen yang kita hirup masuk ke paru-paru, makanan masuk ke lambung. Nah, kalau kita makan dengan cara yang salah, ya bisa saja ya. Harusnya masuk ke lambung jadi masuk ke paru-paru kan begitu, dan itu berbahaya. Ya, atau bisa menutup saluran pernafasan. Makanan itu menutup saluran pernafasan sehingga orang itu tersedak dan bisa mati karena itu. Ada kasusnya ya, orang itu mati karena tersekat makanan pernapasannya. Sehingga dia nggak bisa bernapas, sulit bernafas, paru-parunya tidak terisi dengan oksigen dan dia bisa mati, tercekik. Nah, begitu. Nah, jadi berbahaya ya bagi kesehatan. Maka dalam Islam itu dilarang makan dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Bersandar apalagi berbaring ya. Nah, sebagian anak biasa makan sambil berbaring. Ya mungkin kita nggak bisa mengatakan saya nggak mengapa makan berbaring aman-aman saja, sama saya masih hidup sampai sekarang. Ya itu mungkin karena beruntung aja ya. Di sana ada orang yang mati karena itu. Nah, maka ini tidak boleh kita anggap remeh, apalagi menjadi kebiasaan anak-anak kita ya. Nah demikian. Dan ya tadi kita katakan itu tidak sehat bagi kesehatan karena bisa menyebabkan gangguan pada kita katakan saluran pencernaan, dan demikian juga ketika kita makan dengan cara seperti itu, ya mungkin ya makanan itu tidak masuk ke tempat yang semestinya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di samping itu juga itu menunjukkan gaya hidup orang malas ya. Malas dia. Atau sombong begitu ya. Nah, bertelekan pada tangannya, dia makan gitu seperti orang yang sombong, dan itu sifat-sifat yang tidak baik. Malas itu penyakit, sombong juga penyakit. Jangan sampai penyakit ini masuk ke dalam tubuh kita karena cara makan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau makan saja malas apalagi yang lain ya sekarang. Kalau makan saja dia menunjukkan sifat malas, bagaimana lagi yang lain. Mungkin kerja juga sambil bersandar dia. Dan juga akhirnya banyak hal-hal yang tidak bagus dilakukan sambil tidur, misalnya membaca dan lain sebagainya. Yaitu banyak anak-anak rusak matanya juga karena salah satunya adalah dia baca sambil tidur. Karena banyak aktivitas yang dia lakukan sambil tidur, sampai makan pun sambil tidur kan begitu ya. Nah itu menunjukkan satu, mungkin dia terbiasa hidup malas, dan malas itu penyakit yang bisa terus berkembang dalam diri seseorang hingga dia menjadi seorang yang disebut pemalas. Ya, malas-malasan, kadang-kadang kita malas itu wajar, tapi jadi pemalas itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Apa larangan itu masuk sampai ke haram, Ustaz? Ya, para ulama menggolongkannya itu makruh tanzih ya, dimakruhkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah anak kami mengikuti latihan bela diri, di mana tentunya dalam latihan bela diri tersebut sering ditarungkan antara satu murid dengan yang lainnya sebagai syarat, salah satu syarat dalam latihan. Dan tentunya hal tersebut juga tak terhindarkan antara memukul badan, bahkan menendang kepala. Tapi semuanya itu memakai pelindung, Ustaz. Iya, nanti ada dibahas ini ya tentang olahraga. Ini kan masih pola hidup, ya, pola makan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Nanti akan sampai di sini ya, pada poin yang mungkin ke-9, berolahraga dan bermain ketangkasan. Nanti ada poinnya. Tapi kita bukalah di sini ya bahwa ini khusus bela diri ya. Nah, tidak semua bela diri itu positif. Ada yang mengandung nilai negatif. Misalnya ya bela diri yang memang sasarannya wajah.
Nah, sementara itu kan wajah harus dihindari dipukul, nggak boleh dirusak. Bahkan dalam peperangan yang resmi bisa saling membinasakan satu sama lainnya. Tetap menjaga untuk tidak merusak wajah. Nah, dan berbahaya bagi kesehatan juga. Kalau sasaran itu kepala, ya. Karena pukulan pada kepala itu ya bisa menyebabkan gangguan pada otak. Maka tidak semua olahraga cocok untuk anak-anak. Ya, termasuk bela diri. Itu harus diperhatikan. Belum lagi hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan dinul Islam. Ya, seperti adanya kita katakan praktik-praktik ibadah agama lain di situ, ya. Membungkuk, merukuk kepada selain Allah yang itu dilarang. Ya, ini harus kita kita saring lah ya. Olahraga bela diri ini yang sejalan dengan Islam, yang tidak ada ya kita katakan hal yang membahayakan dan dilarang ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya Nabi bergulat. Nah, gulat kan ya tidak tidak menjadikan wajah ya kepala sebagai sasaran. Nah, ya itu bisa sebagai alternatifnya ya. Jadi dipilah-pilih juga bela diri yang memang bagus untuk anak-anak ya. Nah, jangan bela diri yang bisa merusak anak itu, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita bahas secara detail lagi di bab yang ke-9 ya. Nah, demikian. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, anak saya ketiganya memiliki alergi, yaitu alergi kepada sebagian makanan, dan tentunya ketika mereka memakan yang menjadi pantangannya, itu mereka kadang sering sakit. Nah, bagaimana Ustaz cara mengatasinya? Sedangkan kita sulit untuk mengontrol ketika mereka main dengan teman-temannya dan dikasih uang jajan yang tentunya kita tidak mengetahui apa yang mereka beli, dan akhirnya mereka sering sakit juga ketika pulang dari bermain. Ya tentunya ini perlu, kalau itu penyakit ya, alergi itu adalah penyakit bawaan atau mungkin dari lahir, ada yang seperti itu juga, maka perlu dikonsultasikan kepada dokter yang berkompeten dalam bidangnya ya. Nah, mungkin asupan apa yang perlu diberikan kepada anak, apa yang memang ya, terlarang baginya, karena sebagian anak ada yang memang dapat ataupun ya membawa penyakit bawaan ya dari orang tua ya, nah, karena faktor genetika dan lain sebagainya. Maka ini perlu dikonsultasikan kepada dokter yang berkompeten ya, yang yang ahli, sehingga bisa kita melakukan terapi ataupun langkah yang tepat untuk anak kita ya, untuk menjaga kesehatannya. Dan seperti tadi ya, anak itu juga harus dibiasakan dengan hal-hal yang baik bagi mereka ya. Nah, misalnya ada larangan-larangan atau pantangan-pantangan tertentu, mereka juga harus tahu dan menumbuhkan kesadaran ini pada diri mereka. Kayak susah bagi kita untuk mengontrol, kan begitu ya. Nah, karena tidak selamanya anak itu berada di sisi kita, seperti yang diceritakan tadi di dalam pertanyaan. Di luar sana dia dikasih uang jajan, dia bebas. Ya, kalau seperti itu mungkin bisa kita siasati ya. Mungkin uang jajannya dibatasi, dibekal dia istilahnya ya, diberi bekal makanan kan begitu ya kepada anak-anak tersebut, sehingga dia tidak, ya kita katakan tidak bebas makan makanan di luar yang belum tentu sehat. Ya, banyak makanan-makanan yang dijajakan di luar itu tidak sehat. Nah ini untuk mencegahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia tentunya ya perlunya orang tua itu, terutama ibu di sini ya, ada namanya masakan ibu. Itu harus jadi makanan favorit anak-anak kita. Maka dari itu ibu itu harus bisa masak juga. Bagaimana memancing selera anak-anak itu suka makanan ibunya atau masakan ibunya. Ya, sehingga itu mencegahnya untuk suka jajan juga. Sebagian anak ya, dari kecil memang sukanya jajan karena ibunya tidak pernah fokus untuk membuat satu masakan yang itu memancing selera anak. Ya. Kalau kita kecil-kecil dulu masakan ibu itu selalu dirindu istilahnya. Ya. Kenapa? Karena ada ciri khasnya. Nggak ada didapat di kedai manapun ya. Maka waktu kecil kita cepat-cepat pulang ke rumah, lalu buka tudung saji, ngelihat itu makanan favorit. Ibu harus seperti itu. Dan banyak sekarang ibu itu malas.
Dan nggak peduli dia bisa masak atau nggak bisa masak, bisa beli. Nah, kalaulah ibu mengajarkan anaknya berbuat seperti itu ataupun bersikap seperti itu, maka jangan salahkan juga si anak jika dia doyan jajan juga, kan begitu ya. Karena dia lihat ibunya beli juga kan gitu ya. Dari luar ya, anak juga suka beli. Dia bisa beli sendiri juga. Apalagi sekarang ada GrabFood, ada istilahnya GoFood ya. Ya dia bisa pesan langsung itu. Jadi dia jadi doyan jajan. Maka perlu kita masak bukan sekali-kali bahkan. Ya, itu bisa kita jadikan suatu kebiasaan di rumah, yaitu masak. Khususnya bagi ibu ya. Dia tentunya lebih tahu tentang anaknya, makanan apa yang jadi favorit anaknya, coba dia masak gitu. Sehingga anak itu ya lebih menyintai dan menanti, ya, merindukan masakan ibunya. Jadi kalau dibekal pun dia nggak akan mau jajan, dia makan makanan ibunya, ya. Dia makan masakan ibunya. Kenapa? Karena itu favoritnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, mungkin ini dulu ya. Iya, ibu-ibu zaman dulu ya gitu ya, suka masak dia dan pintar masak. Dan menjadi suatu keistimewaan jago masak bagi seorang ibu. Nah, sehingga kita sampai sudah besar seperti ini, kita masih merindukan masakan ibu. Tapi ibu-ibu sekarang mungkin beda ya. Saya nggak ngerti ibu sekarang bagaimana. Mungkin juga ibunya lebih sering GoFood, ya lebih sering GrabFood, sehingga ya anak juga menirunya. Ya, jadi dia menjadi anak yang suka jajan di luar karena ya dia lihat ibunya juga jarang masak di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Maka tingkatkanlah ya keterampilan ya para ibu ini untuk memasak. Ya, ini ditujukan khusus kepada para ibu ya, para ummahat, akhwat juga ya, bekalilah diri Anda dengan keterampilan memasak untuk suami dan juga untuk anak-anak. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya kita lihat sekarang ini anak-anak gadis masuk ke dapur kadang-kadang nggak tahu mana kunyit, mana bawang, mana merica, mana garam, kan begitu ya. Nah, ada yang seperti itu sekarang ini, sungguh sangat memprihatinkan anak-anak gadis hari ini. Boro-boro dia bisa masak dan pintar masak. Ya, nah demikian. Jadi ya harus dilatih, diajarkan dia untuk ya memasak dengan baik dan punya ya kita katakan resep-resep, ada namanya istilahnya resep ibu ya. Nah, demikian ya. Nah, ya bahkan pada beberapa anak ya itu bisa menjadi kita katakan modal bisnisnya. Ya, sudah besar dia buka restoran, itu resep ibu katanya. Ya itu dia belajar dari ibunya kan gitu. Dia masakan ibunya yang lezat baginya, ternyata juga laku dijual. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan singkat. Nah, mengenai memelihara kesehatan, Ustaz, ini mudah-mudahan ada hubungannya dari pembahasan. Ketika kita pergi ke masjid dan kita sholat di sebelah yang entah itu aromanya yang tidak sedap dari badannya ataupun bau mulutnya, juga gangguan dari orang yang sering sendawa ketika sholat. Hal itu yang tentunya sangat mengganggu saya. Kadang jika benar-benar tidak kuat, maka saya batalkan sholatnya dan pindah ke saf belakang. Nah, bolehkah saya melakukan hal tersebut, Ustaz? Ya, ini kadang-kadang terjadi juga ya. Sebagian orang itu tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Nabi melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah mentah, kemudian dia datang ke masjid, karena dapat mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Ya, dilarang dia datang ke masjid. Nah, jika dia ngotot juga karena kejahilan, maka yang terjadi seperti itu. Ada sebagian orang nggak tahan dan mau muntah dia, dan memang nggak bisa dielakkan, dia harus mungkin berpindah seperti yang dilakukan tadi. Ya, maka bisa dibenarkan juga jika kondisinya memang memaksa seperti itu. Ya, sebagian orang mual dia mungkin ya yang paling buruk dia bisa muntah di situ karena hal itu. Termasuk ya kita katakan makanan-makanan yang mengeluarkan bau busuk, rokok misalnya. Ya sebagian orang yang memang mengharamkan rokok dan tidak merokok, ya dia mencium bau rokok itu mau muntah dia. Dan dia ya
akan pergi dari situ ya. Seharusnya orang ini yang nggak boleh masuk ke masjid ya. Nah demikian ya, sehingga tidak membuat orang lari. Nah memang seperti itulah, manusia tidak bisa mencium baunya sendiri, tapi orang lain yang bisa menciumnya. Mungkin kalau dikatakan kamu bau, dia mengatakan saya tidak bau, ya dia mencium dirinya sendiri, tapi orang lain. Nah demikian, maka harus diperhatikan ya, kita katakan penampilan dan kebersihan ketika kita hadir di ruang publik ya, terutama di tempat dia berkumpulnya kaum muslimin, majelis ilmu, sholat berjamaah dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak mengganggu orang lain. Dan ingat juga, yang terganggu itu bukan hanya manusia. Para malaikat juga terganggu. Innal malaikah tata'azza bima yata'adza bihi banu Adam. Bahwa para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam, yaitu manusia. Ya, nah demikian. Ya kita mengganggu manusia, mengganggu malaikat juga ya. Nah, betapa buruknya kita ketika kita menjadi ya kita katakan hal yang mengganggu ya dua makhluk, manusia dan malah malaikat. Wallahu alam bisawab. Maka perhatikan ya penampilan, kebersihan ketika kita hadir di ruang publik ataupun di tempat berkumpulnya kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih berada di dalam bab ini ya, di bab ini melanjutkan poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.